Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsani Okta Sajidah, NIM 2213-20002, kelas 2A Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sini saya akan mempresentasikan balaghah dalam karya ulama klasik dan kontemporer. Balaghah ini secara bahasa artinya sampai, sedangkan secara istilah, balaghah adalah menyampaikan makna agung yang jelas dengan ungkapan-ungkapan yang benar dan fasih, yang memiliki efek luar biasa pada jiwa dengan kesesuaian setiap kata dengan tempat di mana ungkapan itu diucapkan dan kepada orang-orang yang dituju. Balaghah juga terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan balaghah. Kata ilmu diartikan sebagai pokok bahasan dalam kajian ilmu, sedangkan balaghah ini memiliki banyak makna yang sangat beragam. Seperti menurut Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam Balaghatul Wadihah, beliau mengatakan bahwa balaghah adalah mengungkapkan makna yang estetik dengan jelas, mempergunakan ungkapan yang benar, berpengaruh dalam jiwa, tetap menjaga kalimatnya dengan tempat di mana diucapkannya ungkapan itu, serta memperhatikan kecocokannya dengan pihak yang diajak bicara. Kemudian balaghah menurut Dr. Abdullah Syahatah, menurut beliau definisi yang benar itu adalah keberhasilan si pembicara dalam menyampaikan apa yang dikehendakinya ke dalam jiwa pendengar dengan tepat, sesuai dengan apa yang diungkapkan, yang ditandai dengan kepuasan akal dan perasaan. Jadi balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengolah kata dan menyampaikan makna kepada jiwa pendengar sesuai dengan susunan kalimat yang indah namun memiliki arti yang jelas. Gaya bahasa yang diungkapkan juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Balaghah terbagi menjadi dua, yaitu balaghah kalam. Balaghah kalam ini adalah balaghah yang maknanya jelas, ungkapannya fasih, sesuai tempat dan kondisi yang diajak bicara. Kedua, yaitu balaghah mutakalim. Balaghah mutakalim adalah balaghah yang pembicaranya balik, yaitu orang yang mempunyai kecakapan menyampaikan maksud hatinya dengan kalimat yang balik sesuai dengan tujuannya. Sebelum turunnya Al-Quran, orang-orang Arab jahiliyah telah dikenal sebagai ahli sastra yang kompeten. Mereka mampu mengubah lirik-lirik syair atau bait-bait puisi yang menunjukkan kesadaran dan keahlian mereka dalam bidang sastra yang bernilai tinggi. Nah, ada salah satu musuh bebuyutan Rasulullah SAW yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah SAW baca, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Terus beliau itu berkata, "Demi Allah, saya telah mendengar sebuah kalam ayat Al-Quran dari Muhammad. Ungkapannya itu bukanlah ungkapan dari manusia ataupun jin. Nah, sesungguhnya ungkapan itu sangatlah indah, permulaannya sangatlah berisi, apalagi penutupnya itu." Menurut Ahmad Tipraya yang mengutip pernyataan Shauki Dev, menyatakan bahwa bangsa Arab pada masa jahiliyah telah mencapai tingkat tinggi dalam menggunakan balaghah dan bayan. Sebelum turunnya Al-Quran, balaghah ini sudah berkembang, apalagi setelah turunnya Al-Quran. Banyak melahirkan ungkapan-ungkapan yang indah dan bermakna
dalam kepustakaan sastra. Tuh. Kedudukan Al-Quran ini sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pikir, pola hidup, pola tutur umat Islam. Salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah keindahan bahasa yang tak tertandingi oleh ungkapan manapun. Balaghah mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan munculnya para tokoh yang kompeten dan karya-karya besar pada abad ke-3 Hijriah, seperti Ibnu Qutaibah, Ibnu Hasan Al-Rumani, Al-Faro, terus Al-Jahid. Beliau ini sangat berjasa dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah dan ilmu bayan. Tokoh-tokoh balaghah itu ada Hasan bin Thabit. Beliau adalah seorang tokoh penyair Rasulullah SAW di kampung. Ada yang berpendapat bahwa beliau hidup selama 120 tahun, 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa keislaman. Nah, selanjutnya ada Abu Thayyib. Beliau adalah Muhammad bin Husain. Beliau ini memiliki syair yang sangat indah dan mempunyai keistimewaan. Beliau lahir di Kufah, tepatnya di Kindah pada tahun 303 Hijriah dan wafat tahun 354 Hijriah. Lalu ada Umru al-Qais. Beliau ini lahir pada tahun 130 sebelum Hijriah dan merupakan seorang tokoh penyair jahiliyah yang merintis pembagian macam-macam dan bab syair. Kemudian ada lagi tokoh balaghah yaitu Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah seorang ulama besar di kota Mekah. Beliau ini sangat alim dan mahir dalam ilmu hadis. Selanjutnya ada Az-Zamakhsyari. Beliau belajar di negerinya sendiri, lalu beliau belajar di Bukhara dan melanjutkan belajar di Mekah dan menetap di Mekah cukup lama sehingga mendapat julukan Jar Allah atau tetangganya Allah. Kemudian beliau menulis tafsirannya dan beliau wafat pada tahun 538 Hijriah. Nah, banyak orang yang meratapinya dengan mengubah lirik syair, beberapa bait syair, yaitu Bumi Mekah pun meneteskan air mata dari kelopak matanya karena sedih ditinggal Mahmud Jar Allah. Yang terakhir ada Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ini adalah imam mujtahid, pembela sunnah dan penghancur bid'ah. Beliau lahir pada tahun 1173 Hijriah di kampung Syaukan. Beliau ini menuntut ilmu dengan tekun dari ulama-ulama besar dan belajar menghafal Al-Quran dan kitab dengan serius, yaitu belajar nahwu shorof dan balaghah. Asy-Syaukani ini wafat pada tahun 1250 Hijriah. Selanjutnya ada corak-corak tafsir. Corak tafsir itu ada dua. Yang pertama corak tafsir klasik dan corak tafsir kontemporer. Corak tafsir klasik adalah corak tafsir yang ada sejak abad pertama hingga abad keempat. Nah, corak tafsir klasik ini merupakan tafsiran pertama yaitu yang hanya sampai pada Abdul Al-Qahir Al-Jurzani, sehingga setelah saat itu sampai saat sekarang sudah tidak berkembang lagi tuh. Nah, ada beberapa mufasir klasik. Yang pertama yaitu At-Tabari. At-Tabari ini adalah seorang imam yang sangat alim. Beliau adalah seorang yang sangat produktif dalam menulis dan beliau menghabiskan hidupnya untuk belajar, seperti belajar di Baghdad dan belajar di Mesir.
Corak tafsir yang digunakan atau baru ini adalah metode ilmiah yang memiliki unsur-unsur yang jelas dan sempurna. Terus selanjutnya itu ada Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal disiplin keilmuannya di bidang sosial maupun di bidang alam. Corak tafsir Ar-Razi adalah menyatukan berbagai kajian baik mengenai kedokteran, filsafat maupun logika. Kemudian ada tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer ini berasal dari dua kata, yaitu tafsir dan kontemporer. Tafsir ini artinya adalah menjelaskan dan memeriksa, sedangkan kontemporer artinya adalah sekarang. Jadi tafsir kontemporer adalah tafsir yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang sesuai dengan kondisi sekarang. Metode tafsir kontemporer ini telah ditentukan. Yang pertama ada Al-Maraghi. Al-Maraghi ini memiliki corak tafsir adat al-ijtimai yang diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Terus kedua ada tafsir Al-Manar. Beliau lahir pada tahun 1894 Masehi di kota Buhairah. Sebelum masuk ke sekolah formal, beliau sudah belajar baca tulis di rumah orang tuanya. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Hifzil Quran. Al-Manar ini adalah tafsiran karya Muhammad Abduh yang paling populer. Corak tafsir ini menggunakan adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.